Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nas'alullah al-karim ayyutiyana as-sihha wal afiyah, ayyutiyana at-tawfiq wal hidayah linakuna min ibadihi as-salihin, linakuna min ibadihi al-muttaqin, linakuna min ibadihi min ahli al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz sekalian yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah antum bisihhatin wal afiyah. Ya abnai talabah, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di pagi hari ini, yakni Yaumul Thulatha, hari Selasa tanggal 8 September. Kembali kita membahas kitab yang dikarang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. 6 ya abnai talabah. Beberapa pekan yang lalu telah kita bahas juga judul ini, namun pada pertemuan kali ini kembali kita murajaahnya, kembali kita memurajaah untuk memperkuat ingatan kita. Karena wahai anak ustaz sekalian, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, dan juga wahai anak ustaz sekalian, seperti yang antum ketahui juga, minggu depan insyaallah antum akan melalui nama ujian PTS, penilaian tengah semester. Ustaz harap dengan kita murajaah ini antum bisa mengambil faedah-faedah, manfaat-manfaat, agar nanti ketika ujian antum sudah fit, sudah siap untuk mengikuti semuanya dengan cara yang baik, dan hindarilah kecurangan-kecurangan ketika menulis atau mengisi soal-soal ujian, mengisi jawaban dari soal-soal ujian. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, ketahuilah bahwasanya Rabbuna Allah Subhanahu wa taala huwas sami', huwal basir, maha mendengar lagi maha melihat. Dimanapun kita berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Jangankan yang zahir kita lakukan, yang dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi hendaklah sebagai penuntut ilmu berperilaku jujur, bersikap jujur dalam kehidupannya dan kesehariannya. Nah, taib anak-anak ustaz sekalian, di sini kita membahas sedikit tentang bab kedua, yaitu adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Di sini ada beberapa subjudul, ada beberapa bab di pembahasan kedua. Yang pertama itu ialah tentang mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ketahuilah wahai anak ustaz sekalian, segala ibadah itu kuncinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah kuncinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' as-sunnah. Mau itu salat, mau itu zakat, mau itu puasa, mau itu haji, semua itu kuncinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak ikhlas, maka seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya karena tujuannya tersebut. Maka hendaknya wahai anak ustaz sekalian, sebagai penuntut ilmu kita memperbaharui niat kita. Kita memperbaharui niat kita. Karena siapa saya menuntut ilmu? Apa tujuan saya menuntut ilmu? Apakah saya menuntut ilmu habiskan kuota internet agar dilihat seorang yang aktif dalam belajar, atau karena biar diketahui orang tua, bisa diberikan hadiah oleh orang tua karena saya rajin belajar, ataukah ingin karena mengharapkan ridhonya Allah? Ya Allah, saya belajar ini karena ya Allah, Engkau katakan bahwasanya untuk ilmu itu wajib. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wajib menuntut ilmu. Jika karena niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, wahai anak sekalian, hendaknya kita memperbaharui niat kita. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu, dan seseorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syarat apa? Wajib mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan wajib mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Meskipun wahai anak ustaz sekalian, seperti yang kita ketahui, ikhlas ini merupakan syarat dalam semua ibadah. Ikhlas merupakan syarat dari semua ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, menyembelih hewan kurban maksudnya, atau menyembelih hewan, itu semua syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun wahai anak sekalian, di sini para ulama mengingatkan kembali tentang ikhlas, mengingatkan kembali tentang pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena wahai anak sekalian, ada juga di kalangan kita para penuntut ilmu yang menganggap sepele atau meremehkan hal ini, meremehkan tentang ikhlas. Sudahlah, penting saya menuntut ilmu biar dapat teman banyak. Ya sudahlah, penting saya menuntut ilmu biar nampak, dilihat oleh orang-orang. Nah, hendaknya ini wahai anak sekalian dijauhi dari dalam hati kita sebagai penuntut ilmu. Karena wahai anak sekalian, tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita? Bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi sekitar kita? Dan juga wahai anak sekalian, di ayat-ayat Al-Quran, di hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam juga telah disampaikan pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mungkin sudah antum hafal karena ini sering dibaca, bahkan mungkin ini juga menjadi hafalan antum di pelajaran tahfidz, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di sini jelas wahai anak-anak ustaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya
padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, dengan memurnikan ketaatan hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, di sini kita juga diperintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Dan juga wahai anak-anak sekalian, ada juga sabda Nabi SAW yang menyampaikan bahwa bahayanya atau sisi negatif orang-orang yang tidak mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ada balasannya juga. Maka hendaknya sebagai penuntut ilmu agar senantiasa memperbaharui niatnya, agar senantiasa yujaddid niyatahu, memperbaharui niatnya dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Naam. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa menuntut ilmu, datang ke ulunah itu karena Allah dan Rasulnya, mengharapkan ridha Allah, maka yang dia dapatkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barang siapa yang datang kemari ke sekolah Islam Nuha biar dapat teman banyak, supaya dapat uang jajan banyak, supaya kenal kota Medan bagi yang dari luar kota Medan, maka yang dapatkan hanya itu. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrah tersebut. Maka hendaklah wahai anak Ustaz sekalian, kembali Ustaz sampaikan untuk istiqamah dalam perbaharui niat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beristiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah ila akhir. Nah, maka hendaknya wahai anak sekalian untuk memperbaharui niat dalam menuntut ilmu. Nah, begitu juga wahai anak sekalian, orang-orang yang menuntut ilmu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia mengerjakan ibadah, menuntut ilmu, hal yang wajib dalam agama kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ajab yang pedih bagi mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah
lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Perhatikan wahai anak sekalian, bahayanya orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Aroma surga pun tidak diberikan. Capek-capek belajar, beribadah, tapi karena ria, ingin dilihat orang, yang didapatkan bukannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Yang artinya barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, perhatikan, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah tabaraka wa taala dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Perhatikan wahai anak sekalian, jangankan masuk ke surga, aromanya pun tidak didapatkannya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan antum, baik pun saya dan orang-orang yang mendengarkan, terhindar dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bahkan wahai anak-anak ustaz sekalian yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sabdanya. Ini diperhatikan. Ini antum perhatikan baik-baik dan juga antum hafal. Hadis ini antum perhatikan, antum baca-baca dan antum hafal. Inna awalal nasi yuqda yawmal qiyamah alaih ila qawlihi wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qal fama 'amilta fiha? Qal ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qal kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal hu 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Taib. Artinya sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah, sampai sabda beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan padanya? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karenamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau dusta, akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agar disebut orang yang berilmu, orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang qari, sebagai seorang qari. Dan hal itu sudah kau dapatkan, maksudnya didapatkan di dunia. Kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Perhatikan wahai anak-anak sekalian, lisan kita bisa berbohong, tapi hati tidak. Ketika kita mengatakan aku ikhlas karena Allah, aku ikhlas, kita mengatakannya dalam lisan, akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita tutupin apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak sekalian, takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahlah dalam meraih ridhonya, agar kita senantiasa dalam lindungannya dan diberikan balasan jannatun na'im di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anak ustaz sekalian, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan mengenai hal ini dalam hadis-hadisnya yang lain, yaitu kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantah-bantahan dengan ulama, atau membantah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Barang siapa yang melakukannya, wahai anak-anak ustaz sekalian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Berhati-hatilah terhadap neraka. Ustaz yakin insyaallah bahwasanya antum semua para penuntut ilmu yang syar'i mengikhlaskan niat antum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap seperti itu. Harapan kita semua, harapan orang tua antum menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Antum beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma liyubahu bihi al-ulama wa la liyumaru bihi as-sufaha wa la takhayyaru bihi al-majalis. Faman fa'ala dhalik fannarun nar." Fannarun nar. Perhatikan. Artinya, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh, dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Riya. Barang siapa melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Di neraka. Perhatikan, dijelaskan kemudian, diberi penegasan, fannarun nar. Jadi wahai anak-anak ustaz sekalian yang senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fattaqun nar, takutlah akan neraka jahannam, wa quduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia, wal hijarah, dan hajar, batu-batuan. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, para ulama pendahulu kita yang saleh memberi motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan juga peringatan yang keras kepada orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa antum baca di kitab yang antum punya. Israil bin Yunus rahimahullah mengatakan, barang siapa menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia merugi di dunia dan di akhirat. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, cuma satu syarat saja kita menuntut ilmu itu mulia dunia akhirat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, rahimahullah mengatakan, kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, karena ya, ilmu syar'i ibarat pohon, ilmu syar'i ibarat pohon, dan amal itu merupakan buahnya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Selama ia belum mengamalkan ilmunya. Maka hendaklah wahai anak-anak ustaz sekalian, ikhlaskan niat, raih ilmu dengan baik, dan amalkan. Dan amalkan. Begitu juga Imam Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustawi rahimahullah mengatakan, demi Allah, wallah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari perkataan beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, demi Allah, tidak juga diriku. Bahwasanya mereka itu wahai anak-anak sekalian, dalam mencari satu hadis pun waktunya sangat lama, masafah jarak tempuhnya itu jauh, bahkan memakan waktu minggu, bulan, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis. Ini menggambarkan wahai anak sekalian, mereka para imam di atas, bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang mereka sampaikan sebagai pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita agar dapat mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, agar dapat mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Taib wahai anak-anak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu di hati dan pikiran kita, menjadikan dunia ini di tangan kita, dan menjadikan akhirat berada dalam hati kita. Menjadikan akhirat berada dalam hati kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ala kulli hal, kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah al-karim ayu'tiyana taufiq wal hidayah was-sihah wal afiyah. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya hidayahnya pada kita dan taufiknya, agar senantiasa diberikannya kesehatan pada kita, agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan juga wahai anak ustaz sekalian, jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya ilmu yang bermanfaat, agar diberikannya ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.